Ya. Oke, selamat lanjut ya. Lanjut, Mas. saya persilakan Dr. Trevino langsung. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selamat berjumpa lagi setelah sekian lama nih mulai masa lockdown sampai sekarang baru ketemu lagi dan ya ketemunya secara virtual. Tapi daripada nggak pernah ketemu ya, sekarang kita ketemu jarak jauh. Dan pada kesempatan malam hari ini saya diberikan judul tentang peran SOP dan eksekusi dalam penanggulangan diabetes mellitus. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang sudah kenal dan mungkin sebagian belum. Saya perkenalkan sedikit tentang diri saya. Jadi nama saya Trevino Pakasi dan saya adalah seorang praktisi dokter keluarga atau praktisi kedokteran umum yang di Kabupaten Bogor. Dan sehari-hari juga saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sejak 2018 saya bergabung di AFC ini dan nanti mungkin akan saya sharing sedikit kenapa sangat menarik buat saya bergabung di sini. Saya sebagai medical expert terutama fungsinya di sini. Jadi saya nggak terlalu aktif di dalam marketing, tapi kalau ada teman-teman yang butuh apa, kadang saya juga merekomendasikan. Jadi fungsi saya di sini medical expert dan mungkin juga sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang memanfaatkan jasa konsultasi. Nah itu bisa diteruskan, mungkin juga ada member-member yang membutuhkan konsultasi. Silakan boleh berhubungan melalui Pak Niko. Nah kembali ke judul kita pada malam hari ini mengenai penanggulangan diabetes mellitus. Saya kira ini bukan sesuatu yang asing lagi ya buat Bapak Ibu semua tentang penyakit ini. Karena 366 juta orang diperkirakan mengalami diabetes dan itu adalah data yang sudah lama, tahun 2011. Mungkin sudah naik lagi jumlahnya. Karena diperkirakan tahun 2030 sekitar 500 juta orang mengalami ya. Data tahun 2011 itu sendiri menyebutkan ada sekitar 4,6 juta kematian disebabkan diabetes. Nah jeleknya, ya bukan berita bagus pasti, 80% penyandang diabetes itu hidup di negara berpenghasilan sedang seperti di Indonesia ini, dan mereka kebanyakan justru usianya produktif, ya sekitar 40-59 tahun. 50% dari sejumlah orang yang diabetes ternyata nggak pernah ketahuan, ya, jadi nggak ada gejala. Karena kita juga nggak berasa ya, tahu-tahu dicek, gula darah saya naik. Hal yang sama juga dengan hipertensi. Karena nggak pernah berasa, tahu-tahu dicek tensinya naik. Ya. Nah ini data terakhir yang bisa kami dapat ya adalah survei dari Kementerian Kesehatan. Tahun 2018 data buat seluruh Indonesia ternyata 2% dari penduduk mengalami diabetes mellitus. Kalau kita tanya, misalnya ada 100 orang nih, Bapak Ibu dari 500 sekarang ya. 100 orang kita tanya, Pak, pernah dibilang diabetes nggak? Bu, pernah dikasih tahu bahwa diabetes? Oh, ternyata dari 100 orang, 2 pernah didiagnosis sebagai diabetes. Atau kalau dari 500 orang, ada 10 orang di antara kita sekarang nih, pernah dibilang diabetes oleh dokter. Angka ini naik dibandingkan tahun 2013 ya. Jadi tahun 2013 sekitar mungkin ini sekitar 6% lah, kurang 1, sekian persen ya, dan ini naik sekitar 2% sekarang. Kalau ditanya semua umur dari 0 tahun sampai yang paling tua, ternyata ada 1,5% ya orang yang terdiagnosis diabetes. Nah kalau di sini dilihat ya kelompok umur yang paling tinggi nih ya, tadinya nggak ada 0,00000, mulai umur 25 tahun sudah ada. Saya pernah dapat pasien yang umur 22 tahun mengalami diabetes. Ya, umur 35 tahun ke atas mulai 1% ada. Ya, 45 tahun naik 3,9%, 55 tahun naik ya 6,3%, 65 tahun ke atas naik ya turun sedikit 6%, lalu 75 tahun ke atas turun ya sekitar 3%. Kira-kira apa nih Bapak Ibu ya? Kenapa setelah 75 tahun penderita diabetesnya jadi turun 3%? Apa kira-kira? Nah benar ya jawabannya bahwa mungkin sebagian sudah berpulang, sudah dipanggil lagi ke rumah Tuhan, jadi makanya turun jumlahnya ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini ternyata perempuan lebih banyak daripada laki-laki, lalu orang-orang yang tinggal di perkotaan lebih banyak daripada yang di pedesaan. Nah ini kenapa? Ini mungkin sekali berkaitan dengan aktivitas fisik. Ya, jadi kalau di desa aktivitas fisiknya akan lebih banyak daripada di perkotaan, dan juga
Bapak Ibu bisa lihat di sini, perempuan mungkin dibandingkan laki-laki lebih kurang aktif dibandingkan laki-laki. Ya, itu ceritanya. Nah, kalau dilihat dari sekolahnya, pendidikannya, justru yang lebih tinggi ini adalah orang-orang yang tamat perguruan tinggi ya, mau itu D1, D2, D3, perguruan tinggi, mereka yang lebih banyak penderita diabetes. Mungkin kira-kira juga berkaitan dengan aktivitas, karena mereka yang bekerja di yang sudah lulus perguruan tinggi, kerjanya biasanya lebih banyak di belakang meja daripada aktif ya, daripada aktivitas fisiknya, dibandingkan dengan yang pendidikannya SMA ke bawah. Pekerjaannya juga nih 4,2% ditemukan pada PNS, TNI Polri, BUMN, BUMD. Ya jangan ditanya kenapa PNS ya. Nggak tahu deh kenapa PNS yang paling tinggi jumlahnya, tapi itu yang ditemukan ya. Sedangkan berikutnya nih ya, tidak bekerja menempati nomor 2. Ya artinya mungkin berkaitan dengan aktivitas fisik. Nanti yang PNS mikir-mikir sendiri kira-kira aktivitas fisiknya banyak nggak, sehingga kemudian ini kok jadi resiko tinggi nih jadi diabetes ya. Nah ini kalau dilihat lagi ya, tadi setelah ditanya-tanya nih ada yang diabetes nggak, itu ada sebagian dari sampel itu yang disurvei pemerintah dilakukan pemeriksaan darah. Ternyata kalau kita lihat sini 2013 hanya 6,9%, naik tahun 2018 jadi 8,5%, naik 1,6% dari penduduk yang di atas 15 tahun, ya. Jadi 8,5% ternyata gula darahnya menunjukkan dia diabetes. Kalau disurvei oleh badan yang lain yang namanya Perkeni, ini adalah Perhimpunan Dokter Endokrin yang ahli dalam bidang diabetes, ternyata 10,9%. Sekali lagi tadi ya, tinggi nih jumlahnya, saya sekitar 11%. Karena di antara kita yang di atas 15 tahun diabetes, dan setengahnya nggak ketahuan. Kenapa nggak berasa? Kita nggak tahu bahwa itu diabetes. Ya, nggak ada keluhannya mungkin, atau mungkin juga ada keluhan, tapi orang nggak yakin ini diabetes apa enggak. Kayak apa sih sebenarnya diabetes itu? Nah, itu juga pasti sudah sering lah Bapak Ibu tahu ya, dan sering bertanya juga ya. Nah di Indonesia ada perhimpunan dokter yang namanya Perkeni. Ini dokter-dokter yang ahli dalam bidang endokrinologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hormon. Di antaranya adalah penyakit hormonal diabetes. Mereka membuat kriteria seperti ini yang disebut diabetes kalau gula darahnya kalau puasa di atas 126 ya, satuannya miligram per desiliter. Itu pun harus puasa di atas 8 jam ya. Atau setelah diberi makanan ya di atas 200 mg dalam 2 jam setelah makan, atau diberikan challenge yaitu makan 75 gram gula. Kira-kira kalau kita 1 sendok makan itu 8 gram, kalau itu 75 gram kira-kira 10 sendok makan. Jadi agak enak ya. Dan 2 jam kemudian kita tes di atas 200, ini kemungkinan gula darah. Atau tanpa dites, tanpa puasa langsung diperiksa 200 mg. Mungkin lagi ke mall, datang ke apotek, ada yang menawarkan pemeriksaan, terus kita tes dari 100 mg, waduh ini kayaknya sih ya sakit gula, plus ada gejala-gejala poliuri, polidipsi, polifagi, apa tuh ya, poli itu banyak ya, banyak kencing, banyak minum, dan banyak makan ya. Kemudian ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Ada yang lebih canggih lagi, yaitu memeriksa HbA1c, yaitu gula yang berkaitan dengan hemoglobin atau protein yang membawa oksigen. Kalau di atas 6,5%, ini dianggap sebagai diabetes. Kriteria ini mengacu pada American Diabetes Association, hampir sama juga, ya, kriterianya tidak berbeda. Oke, nah kalau dilihat di sini, apa sih dan bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa diabetes atau tidak ya. Ini banyak nih terjemahan bahasa Indonesianya juga ada, slide-nya juga mungkin nanti bisa dibagikan ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Tadi kita lihat bahwa kriteria diabetes itu diawali dengan kadar gula darah. Gula darah yang di atas normal. Biasanya sih kalau kita masih bagus-bagus, nggak ada keluhan, gula darah kita itu antara 80 sampai 100. Tapi ini di atas 126 ya tadi pada saat puasa. Kalau gula darah banyak ya, kenapa sih gula darah banyak ya?
Karena gula darahnya pasti nggak bisa dipakai atau mungkin banyak masuk dan nggak bisa dibuang, ya. Nah, kalau gula darahnya banyak, apa yang terjadi? Tubuh berusaha membuang lewat ginjal, makanya banyak kencing. Kalau banyak kencing, apa yang terjadi? Kan haus dong, kekurangan cairan, jadi banyak minum. Lalu apa kemudian? Kenapa sih gula darah itu bisa numpuk di dalam darah? Nah, rupanya karena tubuh itu tidak bisa memanfaatkan gula yang ada di dalam darah. Gula itu harusnya ada di dalam darah, kemudian dalam kondisi 80-100 mg per desiliter, kemudian sel-sel tubuh ambil gula itu ya untuk aktivitasnya. Kalau dia kekurangan gula darah di bawah 80, orang akan berpikir, aduh ini kekurangan nih. Ya, kekurangan misalnya kalau puasa atau apa ya tidak makan ya, puasa dan orang merasa seperti kekurangan gula darah, dia mulai pusing, sakit kepala, ya, lapar, dia akan makan, ya. Nah, kalau dia kekurangan gula darah, kuncinya adalah ya makan, ya. Kalau Bapak Ibu nggak makan siang, mulai pusing, coba dikasih teh manis, pasti senang, pasti langsung segar, ya. Kenapa? Karena ada gula, dan gula itu sensasinya membuat kita happy, senang, ya. Artinya apa tadi gejalanya? Tadi banyak kencing, banyak minum, dan kemudian banyak makan. Nah, gula darah yang sedemikian banyak itu ya nggak bisa dipakai, tubuh merasa dia kekurangan gula terus, seperti orang puasa. Akibatnya apa? Banyak badan-badan lemak, sel-sel lemak dibuang, dipecah untuk menjadi gula, sehingga berat badan turun. Ya. Lalu dampaknya ke pembuluh darah, kebanyakan lari ke pembuluh darah. Apa sih yang terjadi ini kalau pembuluh darahnya rusak di di luka, ya luka susah sembuh. Rusaknya di mata, penglihatannya bisa kabur, ya. Rusaknya di saraf, rasanya kesemutan atau kebas. Rusaknya di alat kelamin, ya terjadi gangguan hubungan seks, ya untuk laki-laki lebih kelihatan nggak bisa berdiri, ya. Apa sih nggak bisa berdiri? Tanya aja saya sama laki-laki ya. Nah itu yang terjadi. Jadi gula darah dasarnya gula darahnya berlebihan karena tubuh merasa tubuh kekurangan gula darah, merasa kekurangan darah karena tubuh nggak bisa memanfaatkan gula darah tersebut. Kemudian tubuh melakukan pemecahan gula darah, makan yang lebih banyak lagi, ya. Kemudian dibuang oleh ginjal, ya, supaya apa? Supaya gula darahnya menurun, ya, sehingga banyak sekali dampaknya terjadi melalui peredaran darah. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Kenapa bisa terjadi diabetes? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, organ-organ yang mengatur. Pertama tentu karena banyak makan. Ini gambar usus ya, saluran cerna. Kalau kita banyak makan, gula darah akan naik. Gula darah itu akan diatur jumlahnya oleh hormon yang namanya glukagon dan insulin yang sama-sama dihasilkan pankreas. Jadi kalau pankreasnya mengalami masalah, tidak bisa menghasilkan salah satu hormon ini, gula darah akan numpuk, terjadi hiperglikemia. Organ apa lagi yang mengatur? Ini hepar, hati, ya. Hati ini mengatur gula darah. Jadi kalau misalnya kita kekurangan gula darah, dia akan perintahkan untuk memproduksi gula. Jadi kalau kita kelaparan, gula darah akan diproduksi misalnya dari organ yang namanya otot. Ya, otot dipecah, dibuang proteinnya atau bukan dibuang ya, diolah lagi proteinnya dijadikan gula darah. Otot ini adalah konsumen gula darah. Jadi dia seharusnya menggunakan gula darah itu sehingga gula darah turun. Contohnya kalau Bapak Ibu sakit gula, pasti disuruh aktivitas fisik ditambah, latihan fisik ditambah. Otak juga adalah konsumen gula darah. Jadi kalau gula darahnya turun, otak sakit, pusing, capek, lelah, ya, pengen tidur. Tapi juga kemudian kalau dia sebenarnya sakit gula, tapi karena gulanya nggak bisa diserap oleh otak, ya, nah itu juga mengalami gangguan otak. Otaknya nggak bisa ngatur lagi, ya. Ginjal fungsinya adalah untuk membuang gula, ya. Kalau gulanya lebih dari 100, dia usaha buang. Kalau gula darahnya kurang dari 80, yang terbuang diambil lagi, ya. Lalu di sini ada lemak. Lemak ini adalah supplier gula. Jadi kalau gula kita dari dalam darah kurang, lemak akan dipecah sehingga kemudian dibentuk gula. Nah, kalau sakit gula, ya, gulanya ada, tinggi bahkan, tapi
tubuh merasa seolah-olah kekurangan gula, lemak dipecah lagi. Tujuannya apa? Untuk mensuplai gula. Dengan lemak dipecah, berat badan turun. Nah, nanti dia bilang, kalau kayak gitu kita sakit gula aja dong ya, supaya kita kurus. Oke, apa sih yang menyebabkan? Yang menyebabkan tuh kuncinya ada di insulin di sini ya. Terutama untuk kita yang dewasa ya, yang lebih dari 20 tahun sudah sakit gula itu karena insulin. Insulin itu bentuknya seperti ini, proinsulin ya. Kemudian dibuang bagian yang abu-abu ini sehingga terjadi insulin. Plus sisanya namanya pepsida bebas. Sisanya ini nanti di recycle lagi oleh tubuh kita. Jadi insulin dibentuknya seperti ini ya. Dan gunanya apa? Dia seperti kunci, anak kunci ya, masuk ke lubang kunci. Kalau anak kuncinya pas, lubang kunci bisa diputar, kuncinya terbuka ya. Nah, si lubang kunci ini namanya reseptor insulin, anak kunci yang namanya insulin. Pintu ini adalah untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Dengan gula darah masuk ke dalam sel, kemudian sel bisa beraktivitas menggunakan gula darah tersebut. Oke, rumit amat nih ya, rumit sekali. Mudah-mudahan nggak terlalu rumit, tapi kalau mau tanya silahkan ya nanti di akhir ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Tadi kita sudah tahu ya, organ-organ yang mengalami kerusakan terutama karena insulin dan reseptornya nggak klop. Anak kunci dengan lubang kuncinya tidak cocok. Itu bisa diatasi dengan obat. Ya. Kemudian untuk itu setelah minum obat kita harus pantau terus gula darahnya, kemudian komplikasi-komplikasi yang lainnya. Kemudian tadi kita lihat otot adalah konsumennya, konsumen gula darah, sehingga dia harus terus latihan fisik secara teratur sehingga gula darahnya dipakai. Nah, tadi kita lihat juga usus adalah supplier. Semakin banyak kita makan, makin banyak gula darahnya. Sehingga kita dianjurkan diet yang seimbang, sesuai kebutuhan kalorinya dengan kerjaan kita, dengan kondisi tubuh kita. Ya, kalau kita mau menurunkan berat badan, misalnya kalorinya diturunkan. Nah, insulin nanti supaya nggak kacau, saya kasih gambar yang lain. Insulin like growth factor, karena ini berkaitan dengan produk SOP. Ya. SOP dikatakan adalah menghasilkan atau men-trigger regenerasi sel dengan memicu IGF-1. Ya. Kalau sekilas dilihat nih, insulin seperti ini, IGF-1 seperti ini, hampir mirip ya. Saya juga nggak terlalu tahu persis nih, ya di mana letaknya mungkin. Tapi IGF-1 jangan dibilang bentuk KW-nya insulin, enggak. Ya. Namanya juga sudah growth factor. Jadi dia tugasnya growth factor, meregenerasi sel. Bentuknya saja seperti insulin, makanya dikatakan insulin-like growth factor. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, tadi sudah sempat disinggung bahwa diabetes itu berkomplikasi, terutama ke aliran darah. Ya. Kenapa gula? Gula kan dipecah ya. Gulanya numpuk, gulanya tumpuk, kemudian karena gula numpuk, tubuh berusaha memproduksi gula terus karena dia merasa kelaparan, kekurangan gula, dipecahlah sel-sel lemak, ya, dibawa untuk diolah menjadi gula. Kemudian juga protein dipecah, dibawa ke hati untuk diolah menjadi gula. Numpuk di darah, membuat sumbatan, membuat sesuatu kekacauan di darah, pembuluhannya mengalami kekacauan. Akhirnya apa? Dampaknya ke semua organ yang diperdarahi. Contohnya di kulit, ya. Kulitnya ada di mata. Mata kalau suplai darahnya berkurang, fungsinya juga menurun. Bisa terjadi katarak atau layar di belakang di sini ya, namanya retina, layar di belakang mata. Juga mengalami gangguan. Yang pasti ada komplikasi ke peredaran darah. Komplikasi ke ginjal, dasarnya juga di peredaran darah di ginjal terganggu yang seharusnya bisa memfiltrasi atau menyaring gula, ya. Juga bermasalah di jantung, juga terjadinya di pembuluh darah jantung, juga di hati, di tulang, ya. Itu adalah komplikasi-komplikasi diabetes. Paling bahaya atau yang paling kita harus waspadai, jangan kena jantung koroner, kemudian juga jangan sampai gagal ginjal, ya. Kalau ginjalnya bocor, protein keluar terus, lama-lama ginjalnya akan rusak, ya. Fungsi ginjal menurun, ya. Itu juga. Lalu peredaran darah yang penting juga adalah peredaran di
otak dan mata. Ya. Mata itu komplikasinya mengalami gangguan penglihatan yang disebabkan layar di belakang mata ini tidak bisa menangkap cahaya. Nama penyakitnya retinopati. Oke, itu mungkin yang penting-penting yang kita harus waspadai, komplikasi dari diabetes melalui kerusakan pembuluh darah. Lalu apa hubungannya dengan produk kita? Produk kita ini paten nomor satunya dikatakan cell regeneration effect. Ya, jadi membantu memperbaiki sel, mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur, yaitu sel-sel stem cell tadi. Ya, saya belum sebut tadi ya, sel-sel yang meregenerasi tubuh kita. Nah, kembali tadi kita cerita bahwa dasarnya gula diabetes ini, gulanya tinggi, kemudian merusak pembuluh darah, sehingga kemudian suplai darah, suplai oksigen di jaringan tersebut mengalami gangguan. Dengan gangguan tersebut terjadi kerusakan dong, baik dari sel kemudian ke jaringan yang lebih luas. Nah, disinilah peran dari SOP, ya, yaitu meregenerasi sel. Jadi di dalam SOP itu dia men-trigger kembali regenerasi sel, sehingga sel kemudian ada di dalam jaringan itu sel-sel yang muda, namanya sel-sel stem cell, yang kemudian meregenerasi diri dan bisa aktif lagi, membelah diri, mengganti jaringan yang rusak. Ya. Kalau di dalam marketing kita dikasih istilah namanya sel terapi, ya. Sel terapi sebenarnya punya arti tersendiri, tapi di sini kita pinjemlah istilahnya untuk marketing kita, yaitu mengobati sel yang punya potensi untuk meregenerasi diri, dibangunkan lagi, diaktifkan lagi, distimulasi lagi sehingga terjadi peremajaan dan kemudian mempercepat proses penyembuhan. Ya. Nah, si SOP ini merangsang sehingga kemudian sel-sel yang rusak bisa teregenerasi. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Tadi kita bicara suplai darah ya. Suplai darah itu, darah kan mengandung Hb, hemoglobin yang membawa oksigen. Jadi kalau oksigennya berkurang ke jaringan, terjadi namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu memacu terjadinya penuaan. Makanya yang terjadi prematur aging, ya. Ini juga terjadi pada proses kanker, ya. Sehingga dibutuhkan harus peremajaan, ya. Nah, peremajaan sel ini atau sel terapi yang diusung dalam marketing kita adalah tubuh membantu sendiri dirinya untuk recovery. Tadi dengan efek dari SOP untuk meregenerasi sel. Kemudian tubuh dipacu untuk meregenerasi dirinya, tapi juga kemudian ada isu lain. Kalau kita sekarang perlu membelah diri, sel yang perlu memacu untuk memperbanyak diri, tentu perlu makanan, karena nggak bisa semuanya dari SOP. Kalau ada yang tahu berapa beratnya SOP? Nanti lihat di kemasannya ya, 3 gram satu saset kira-kira. Ya, 3,8 gram. Nah, sedangkan kalau kita makan sehari-hari, kita bisa makan sampai 500 gram. Kalau makannya banyak, kalau makannya banyak sekali, mungkin 1 kilo ya, tapi kalau ada yang kuat, makan 1 kilo hebat banget ya. Nah, jadi kalau punya makanan yang bagus, ya makanan itu adalah supplier protein. Jadi semua jangan digantung di SOP. Ya, karena SOP-nya cuma 3,8 gram, SOP tujuannya men-trigger. Sedangkan untuk kita memperbanyak sel, kita perlu makanan yang sehat, perlu kalori. Ya. Kemudian dilatih, nggak dilatih. Oh, kita makan, terus kita nggak latih. Akhirnya apa? Jadi lemak, kita makin lebar, ya, makin gemuk ya. Jadi kita harus tetap melatih diri, memperbanyak aktivitas fisik kita. Nah, di sini ya, tadi sudah sempat disinggung, paten nomor 1 SOP, Bapak Ibu bisa ringkas di sini, membantu merangsang regenerasi sel. Kemudian pada jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Tadi kita sudah belajar rusaknya karena peredaran darah yang tidak lancar. Kemudian apalagi jaringan yang harusnya memproduksi insulin, namanya pankreas, juga diperbaiki oleh si SOP ini, ya. Juga jaringan yang rusak karena stres oksidatif, ya. Nah, ada yang tahu isinya apa SOP? Selain peptida, ya, saluran peptida,
Isinya juga ada vitamin C dosis tinggi, itu merupakan antioksidan, juga glutathione yang juga merupakan antioksidan. Dia melawan stres oksidatif, melawan proses kerusakan jaringan oleh karena stres oksidatif. Oke, mungkin nanti kalau ada yang bertanya di chatting dulu aja atau disimpan oleh host ya. Efek paten yang kedua yaitu efek dalam perbaikan sirkulasi pembuluh darah. Bapak Ibu bisa lihat nih contoh di dalam pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang rusak ini timbunan lemak seperti ini di dalam lapisan dalam pembuluh darah, kemudian menyebabkan sel-sel darah ini nyangkut ya, nggak bisa lewat ya. Nah itu yang terjadi, kemudian itu membuat apa? Suplai oksigen di jaringan tersebut berkurang, kemudian terjadi stres oksidatif, rusak jaringan. Nah si SOP100 ini berfungsi membersihkan pembuluh darah Anda. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya berkaitan dengan paten nomor 1 juga, yaitu meregenerasi sel. Lapisan dalam pembuluh darah ini adalah sel-sel yang mudah meregenerasi diri, sehingga juga kemudian terjadi perbaikan dari lubang saluran pembuluh darah kemudian lebih licin, lebih mulus, peredaran darah bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah ini paten nomor 2 kalau kita mau ringkas dan kita mau sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang diabetes, ya, si peredaran darah ini diperbaiki sehingga mencegah stres oksidatif. Ditambah dengan produknya mengandung vitamin C dan glutathione. Lalu di sini kita melihat efek dalam metabolisme, yaitu orang yang gendut-gendut bisa berkurang berat badannya. Tentu saja juga harus aktivitas fisik, ya. Tadi kita bilang makan tapi nggak aktivitas fisik. Terus kita bergantung pada SOP ya nggak berhasil, ya obesitasnya tetap berjalan. Mekanismenya bagaimana sih? Tadi kan dikatakan bahwa dia men-trigger sel untuk meregenerasi diri, sehingga untuk kebutuhan energi ya metabolisme meningkat bisa diambil juga dari lemak. Ya masuk akal sebenarnya, tapi sekali lagi harus seimbang dengan diet kita dan dengan aktivitas kita. Jangan sampai kita diet lebih banyak. Bapak Ibu yang baru minum SOP pasti akan merasakan kelaparan, pengen makan lagi. Karena memang metabolismenya dirangsang untuk makan untuk aktif ya, sehingga kemudian meregenerasi diri ya. Nah untuk orang-orang tertentu yang mengatur balance-nya dietnya ya, tentu akan bisa mengurangi jumlah lemak. Nah di dalam proses diabetes ya, obesitas atau kegemukan itu adalah salah satu faktor risiko diabetes dan itu sudah dimulai sejak kita masih kecil. Jadi please Bapak Ibu ya, bayi-bayi, anak-anak balita itu jangan dibuat jadi cabi terus kita seneng banget, jangan ya, karena itu yang membuat membuat bakat jadi gemuk nanti setelah kita jadi dewasa. Jadi itu dimulai ternyata sejak kita kecil ya, please ya, yang penting adalah berat badannya sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan. Bapak Ibu bisa lihat KNS misalnya, ikuti aja seperti itu ya. Lalu yang produk kedua ada yang namanya utsukushi. Pasti Bapak Ibu juga sudah dengar bahwa isinya adalah salmon DNA. DNA itu adalah inti sel, bahan DNA itu kalau bisa dikatakan buku pintarnya sel ya. Jadi kalau kita membentuk sel baru, kita harus punya cetakannya si DNA ini harus sama persis ya, dengan sama persis terjadi sel yang sama persis ya. Tentu saja ini DNA ketika dia membentuk sel yang baru, satu DNA induknya jadi cetakan. Kemudian ada DNA lain yang ikuti cetakan itu, bikin fotokopinya. Kemudian terjadi sel yang kedua. Nah, si DNA ini dari mana nih? Ya salah satunya tentu dari produk salmon DNA kita. Kalau kita mensuplai DNA, kita akan membantu sehingga DNA yang baru terbentuk, ya sel-sel baru bisa terbentuk juga. Regenerasi sel bisa terjadi. Dalam utsukushi juga ada probiotik. Nah, probiotik ini meningkatkan peran dari natural killer cell. Natural killer cell ini juga salah satu fungsinya mencegah infeksi.
infeksi ini bahaya atau peradangan juga pada dasarnya berbahaya pada penderita diabetes. Karena peradangan infeksi meningkatkan kadar gula darah. Ya, pasien diabetes itu rentan terhadap infeksi. Dan fungsi probiotik ini adalah di dalam produk Utsukushi melatih natural killer cell kita supaya bisa mengenali benda-benda asing dan kemudian bisa melawannya. Termasuk di dalamnya adalah sel-sel asing yang menjadi komplikasi dari diabetes ini, dan itu bisa dikenali bukan selnya, kemudian bisa dilakukan pembasmian apa-apa yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Jadi sebagai kesimpulan, nanti kita banyak diskusi saja. Diabetes adalah penyakit degeneratif, ya. Prinsip dasar ini yang mesti Bapak Ibu pegang, karena produk kita baik si SOP maupun si Utsukushi bekerja pada penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kalau sudah ditanya, oh penyakitnya bawaan sejak lahir, penyakitnya genetik, rasanya sih nggak terlalu bisa berfungsi di dalam situ ya. Meskipun mungkin kita tetap bisa berharap, ya. Tapi fungsi degeneratif, kenapa? Karena si SOP ini meregenerasi. Jadi tentu akan lebih berfungsi pada penyakit degeneratif. Ya. Lalu juga penting bahwa tidak semua penyakit yang harus dia dioperasi akan berhasil dengan menggunakan SOP ini. Ya, kenapa? Ya karena harus dioperasi. Saya kasih contoh aja, mungkin sudah menyeleweng dengan diabetes ini. Tumor, sel-sel tumor katanya bisa dilawan oleh natural killer cell. Betul. Tapi kalau tumornya udah segede 2 kilo, ya, mana mau lebih cepat? Tumornya bertumbuh terus jadi 3 kilo, atau sel-sel yang kecil ini makan tumornya? Itu paling cepat diangkat. Ya, jadi jangan juga kita berkeras dengan sesuatu, ya, tapi melupakan yang lain. Kayak kita boleh believe, boleh percaya, tapi kita juga melihat kondisi kita secara kontekstual. Ya. Nah, salah satu akar dari diabetes, poin yang kedua adalah kegemukan. Ya. Kegemukan ini dengan paten nomor 3 dari SOP diatasi, sehingga menuruni risiko. Ya. Dampaknya, komplikasinya adalah pada pembuluh darah, dan ini pun juga diselesaikan oleh paten nomor 2 SOP. Kemudian kita bisa mencegah perburukan diabetes dengan latihan fisik dan makanan yang baik. Ya. Tadi SOP sudah dijelaskan berperan dalam regenerasi sel dan perbaikan jaringan, ya. Juga mencegah perburukan di tingkat seluler dengan cara apa tadi? Yaitu karena dia mengandung antioksidan, melawan stres oksidatif. Kemudian Utsukushi membantu menyuplai bahan baku sehingga regenerasi sel yang di-trigger oleh SOP bisa terjadi. Utsukushi juga membantu mencegah terjadinya infeksi dan peradangan, ya, karena melatih sel-sel tubuh untuk menyelesaikan infeksi, sehingga kemudian pasien-pasien diabetes tidak mengalami peningkatan gula darah oleh karena infeksi. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, dan lebih banyak mungkin tanya jawab saja, bisa melalui host, bagaimana, apakah membaca chattingannya dulu atau raise hand sekian menit, silahkan. Saya kembalikan kepada